Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tashrah biha sudurana wa tajbur biha kasrana wa tuyassir biha umurana wa tughni biha fakrana wa salatan li kulli usrin yusra wa li kulli da'in dawa wa li kulli saqamin shifa wa salatan taj'aluna ahlana wa auladana wa dhurriyyatina min ahlil ilmi zahiran wa batina wa tahsyuruna wa tahsyuruhum bi'ibadikas salihin. Allahumma ya Rabb Muhammadin wa ali Muhammad salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa jazi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Para hadirin hadirat, kaum muslimin muslimat rahimana wa rahimakumullah. Sejatinya, aslinya, dalam setiap kejadian apalagi kejadian itu termaktub, tertulis dalam Al-Quran, tentunya kejadian itu menjadi satu kisah cerita. Dan dalam setiap cerita itu mengandung pelajaran. Mau cerita itu kemudian dianggap dongeng, dianggap legenda, dianggap sejarah, itu bergantung kepada bukti. Biasanya kalau cerita itu ada buktinya. Contohnya kayak cerita Perang Badar. Ada buktinya, ada tempat yang kemudian dinamakan Badar. Pada buktinya, bukan dongeng itu. Perang Uhud, walaupun kita gak menyaksikan, tapi ada buktinya. Bukti ada, tapi gak ada sambungan, gak ada hubungannya, maksudnya nggak seberapa kuat lah, nggak nyata. Contohnya kayak Malin Kundang yang durhaka ke ibunya, akhirnya jadi batu. Ada itu batu patung, tapi kan bisa saja orang akhirnya patung, kan bisa. Itu namanya legenda itu. Legenda itu ada bukti tapi gak kuat. Kemudian Tangkupan Perahu, kayak siapa itu yang kawin dengan bidadari itu, Joko Tarub. Nah, itu ya. Macam itu namanya legenda itu. Mong dongeng ada sekali buktinya. Ya, dongeng itu tidak ada buktinya. Terus
nggak masuk akal. Itu namanya dongeng itu. Nggak masuk akal. Masa rakora ya tubi kancil menang rakora kan tak masuk akal itu. Kura-kura adu lari dengan kancil menang kura-kura, itu namanya dongeng itu. Bisa diambil pelajaran. Kadang-kadang yang lemah bisa ngalahkan yang kuat. Nah, kan begitu nasihatnya itu. Bisa. Sehingga kembali lagi, setiap cerita atau kejadian kisah itu ada pelajarannya. Tanpa kita harus membedakan apakah cerita itu sejarah, apa legenda, apa dongeng. Gak penting. Yang penting kita mengambil pelajarannya. Apalagi cerita atau kisah itu ada di Quran, pasti mengandung pelajaran. Dan bukan siapa-siapa, langsung Allah itu yang memberikan sifat bahwa setiap cerita yang ada di Quran itu adalah ahsanal qososi, paling bagusnya cerita itu. Nah, ahsanal qososi itu adalah paling bagusnya cerita. Kalau cerita itu dianggap dinyatakan paling bagus, berarti paling besar mengandung pelajaran. Allah sendiri yang muji itu. Coba Pak baca surat Yusuf itu. Surat Yusuf itu kisah di mana seorang pemuda kemudian difitnah oleh seorang perempuan. Itu namanya ahsanal qososi. Ya, paling bagusnya cerita itu. Kalau yang berkaitan dengan bulan Idul Adha, sekarang kan Idul Adha, maka cerita itu ada di Nabi Ibrahim beserta keluarga. Termasuk Sayyidah Hajar, istrinya. Kemudian Sayyidina Ismail, alaihi wassalam. Itu cerita itu. Kenapa kok cerita? Ya karena kita gak menangi. Tapi karena ceritanya termaktub, tertulis di Al-Quran, maka itu bukan dongeng, bukan legenda. Tugas kita untuk mencari kebenaran. Nah, Nabi Ibrahim ternyata tidak hanya disebut dalam Al-Quran, makanya kita percaya. Ternyata orang-orang Yahudi dengan kitab Tauratnya mengakui bahwa Nabi Ibrahim itu ada, berarti benih tunging. Di Injil Nabi Ibrahim disebut. Artinya Nabi dan Rasul atau Nabi yang 25 itu disebut dalam Al-Quran, itu diakui sudah itu. Di semua agama diakui, walaupun dengan sebutan yang berbeda. Kalau kita kan nyebutnya Nabi Yunus, kalau mereka Yohanes. Ibrahim, Abraham. Nabi Daud, David. Sulaiman, Solomon. Kalau Musa itu Mose tulisannya.